Siapa yang disebut orang yang milik Kristus? Jika seseorang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara-saudari berkata, "Hei, apakah ada roh Kristus?" Saudara Sibo dengan tulus mengatakan kepada saudara-saudari, saudara Sibo menerima bukan hanya Roh Kudus dari Allah, tetapi juga roh lainnya. Roh ini adalah roh Kristus. Setelah saudara Sibo menerima Roh Kudus di Sibodi, setelah 8 bulan berlalu, ketika ia menerima roh Kristus, saudara Sibo pun tidak mengerti. Ada kekuatan kekal yang masuk ke dalam diri saudara Sibo, 2 kekuatan sekaligus. Awalnya saudara Sibo tidak mengerti apa itu 2 kekuatan tersebut. Sampai Bapa Surgawi menyuruh saudara Sibo menerjemahkan Alkitab. Saudara Sibo baru menyadari bahwa ia menerima 2 kekuatan. Kekuatan pertama disebut Roh Kudus. Sedangkan kekuatan yang datang setelah 8 bulan itu disebut Roh Kristus. Mari kita baca Roma pasal 8. Apakah ada Roh Kristus? Mari kita baca sebentar ya. Tetapi kamu, karena roh Allah tinggal di dalam kamu, kamu bukan lagi milik daging, melainkan milik roh. Namun, jika seseorang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Hei, seseorang mengatakan dirinya Kristen, tetapi jika ia tidak memiliki roh Kristus, maka ia sama sekali bukan milik Kristus. Ay hanyala orang yang termasak agama. Orang yang hanya termasak agama tidak akan diselamatkan. Melainkan akan binasa. Karena Allah dengan jelas berkata kepada Sibo, orang yang percaya pada agama Kristen pasti binasa. Orang yang percaya pada Yesus Kristus memperoleh hidup yang kekal. Inilah firman Roh Kudus. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang tidak mau mendengar, binasa sendiri. Karena Allah berkata, percaya pada agama Kristen pasti binasa. Percaya pada Yesus Kristus pasti memperoleh hidup yang kekal. Jadi semua yang mengikuti saudara Sibo harus keluar dari agama Kristen. Dan jangan mendengarkan para pendeta Kristen. Jika kalian mendengarkan para pendeta, maka secara alami, para pendeta itu bukan berasal dari Roh Kudus, melainkan dari roh jahat. Tanpa sadar kalian sendiri akan binasa. Saudara Sibo adalah seorang raja. Ucapannya sama sekali tidak sungkan-sungkan. Jadi mohon saudara-saudari mengerti. Yang tidak mau mendengar, binasa sendiri. Di sini dikatakan, jika seseorang tidak memiliki roh iri hati, ia bukan milik Kristus. Di sini dikatakan, jika roh Kristus diam di dalam kamu, tubuhmu yang fana karena dosa akan mati. Tetapi rohmu akan hidup selamanya karena kebenaran. Lalu siapakah yang termasuk milik Kristus? Siapakah yang memiliki roh Kristus? Hanya orang yang percaya kepada Kristus yang memiliki roh Kristus. Dan kuasa besar roh Kristus pun masuk ke dalam semua orang yang percaya kepada Kristus. Hanya orang yang percaya kepada Kristus yang memiliki roh kudus Allah. Dan roh kudus Allah pun datang dari Kristus ke dalam semua orang yang percaya. Inilah ajaran Allah yang berasal dari kebenaran. Di sini dikatakan, jika roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian akan menghidupkan tubuhmu yang fana ini melalui rohnya yang diam di dalam kamu. Tetapi tubuh setelah kebangkitan bukan lagi tubuh jasmani, melainkan tubuh rohani, yaitu tubuh kemuliaan seperti tubuh Yehuwa Allah. Apa maksudnya ini? Setelah kita dibangkitkan dari kematian, kita tidak lagi memiliki tubuh jasmani seperti ini. Oh, melainkan tubuh rohani. Lalu saudara Shibu memberi sebuah perumpamaan kepada saudara-saudari. Bukan perumpamaan sebenarnya, melainkan kisah nyata. Saudara-saudari yang membaca Alkitab pun mengerti. Ketika Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia sebagai manusia, tubuhnya seperti tubuh saudara Sibo. Seperti tubuh saudara-saudari, yaitu tubuh yang tidak sempurna. Namun rohnya adalah roh Kristus. Tetapi setelah ia dibunuh dan bangkit pada hari ketiga, tubuhnya tidak sama lagi seperti tubuh sebelumnya. Setelah kebangkitannya, ia kembali menjadi tubuh yang penuh kuasa dan kemuliaan, sama seperti tubuh Allah. Namun, sebelum kebangkitannya, ketika ia masih berwujud manusia, ketika ia dicambuk oleh orang-orang, ia merasakan sakit. Ketika ditusuk, ia juga merasakan sakit. Namun setelah kebangkitannya, tubuhnya telah kembali menjadi tubuh roh seperti di surga. Sebagai contoh, pada waktu itu para murid telah mengunci rapat-rapat pintu dan jendela. Tiba-tiba Tuhan muncul di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Mengapa Tuhan tiba-tiba muncul begitu saja? Karena pada saat itu, Tuhan memiliki tubuh roh, seperti malaikat, seperti tubuh Bapa Surgawi, Panglima segala pasukan surgawi. Ia telah kembali menjadi tubuhnya yang semula di surga. Demikian pula semua orang yang menerima kasih karunia Kristus, yaitu 144.000 orang itu. Mereka juga akan menerima tubuh seperti itu. Tubuh ini adalah tubuh surgawi, bukan tubuh duniawi. Dengan tubuh ini, seseorang dapat seketika berpindah kemana saja di alam semesta. Tubuh ini bahkan jika terbakar api,
tidak akan merasakan sedikit pun rasa sakit. Seperti malaikat yang menyelamatkan ketiga sahabat Daniel dari tungku api yang menyala-nyala. Mereka sama sekali tidak terluka. Inilah tubuh roh. Orang-orang yang menerima tubuh ini. Adalah mereka yang mengalami kebangkitan yang pertama. Nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Mereka ini kelak akan menjadi raja dan imam. Karena itu, Alkitab berkata bahwa orang-orang yang memperoleh hidup seperti ini Sungguh berbahagia. sungguh kudus. Segala kemuliaan bagi Bapa. Amin.